terhormat Pak Didik, Kurator dan Ibu Bapak sekalian, perkenalkan nama saya Bahrul Rosid, jenis kelamin laki-laki, masih sami oleh Pak Asbani. Kemarin saya didahului untuk menyampaikan judulnya peran serta anggota PGRI dalam organisasi. Ini sekilas kurikulum vitae saya. Pertama kali anggota PGRI sejak tahun 79. Ini dalam PGRI saja di 79 sampai 84. Kemudian kepala anak cabang, ketua anak cabang. Dulu itu ranting belum adanya anak cabang di BKSD. Kemudian sekretaris cabang di Karangmojo, kemudian sekretaris bidang organisasi dan keanggotaan, kemudian wakil sekretaris, kemudian sekretaris, ketua, dan sekarang itu jabatan saya nggak jelas. Ada yang menyebut Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, Dewan Merasa Digagas gitu. Makanya sejak jabatan saya tidak jelas, aku orang bayar iuran. Terakhir saya bayar iuran sampai tahun 2021. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita akan berbicara tentang peran, maka kita kenal dulu sambil menyegarkan kembali PGRI itu apa toh? Ini dulu. Sudah berapa menit jeda nih? Iya, udah lama. Tidak balik-balik. Nah, anu wis bener saya nyangka. Jadi, ini semakin banyak ngobrol dasarnya lagi. Di atas dulu. Oke. Bawahnya. Bapak Ibu, PGRI mengingatkan kembali bahwa tahun 45, tepatnya bulan November tanggal 25, PGRI itu lahir. Kenapa lahir? Siapa yang melahirkan adalah hasil Kongres Guru Indonesia, KGI, Guru Indonesia, di mana berbagai macam guru dari latar belakang, guru Jawa, guru Islam, guru Katolik, dan sebagainya melaksanakan kongres. Nah, kemudian sepakatlah membentuk satu wadah perjuangan guru, namanya Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Nah, deklarasi lahirnya PGRI itu pada tanggal 25 November. Sehingga PGRI sejak itu memperingati hari lahirnya tanggal 25 November. Nah, Bapak yang saya hormati, apa hubungannya dengan Hari Guru Nasional? Karena adik-adik kita organisasi guru lain itu protes, itu awalnya itu. Hari Guru itu ojo podo PGRI gitu. Terus pernah ada yang mengusulkan menjadi Hari Guru Internasional. Agar Bapak Ibu bersama di sini bahwa Hari Guru Nasional 25 November itu adalah berdasarkan keputusan Presiden nomor 78 tahun 94 tentang Hari Guru Nasional. Dalam pertimbangan Diktum B itu bahwa tanggal 25 November selama ini telah diperingati sebagai hari ulang tahun PGRI. Oke, jadi dipilihnya 25 November itu karena hari lahirnya PGRI. Jadi bukan golek-golek, tapi apa ya hari lahir, apa hari guru itu. Nah, sebagai penghormatan itu sebagai upaya untuk mewujudkan penghormatan kepada guru, diparang perlu menetapkan tanggal 25 November
September tersebut sebagai Hari Guru Nasional. Ini harus kita pahami. Banyak yang protes-protes tadi itu yang nggak tahu sejarah. Gitu. Nah, bagi yang kita PGRI wajib tahu sejarah ini biar semakin nanti peran-perannya bagi anggota semakin jelas gitu ya. Lanjut. Bapak Ibu, PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia yang dalam ini ditulis di dalam pembukaan anggaran dasar PGRI di tahun 2019 yang baru. Nah, di mana sebagai tempat berhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan lainnya merupakan organisasi profesi perjuangan dan ketenaga kerjaan. Pembukaan sebelumnya ini dibalik. Jadi anggaran dasar sebelumnya itu dhisik dhewe organisasi perjuangan. Tapi sejak ini kemudian dirubah, dibalik. Karena memang sudah mulai saatnya persatuan ini lebih mengedepankan pada aksinya profesi. Bagaimana tadi ada dibahas oleh Pak narasumber pertama. Dulu awalnya pada organisasi perjuangan. Bagaimana negara yang sudah diproklamirkan itu tetap merdeka, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang memiliki apa? Ciri khas yaitu unitaristik, independen, dan non partisan. Nah, unitaris itu menyeluruh, umum, semua bisa menjadi anggota PGRI. Dan seterusnya, intinya bahwa PGRI ini lahir dalam rangka memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dijiwai dengan semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial, dan seterusnya. Ini dalam pembukaan anggaran dasar. Lanjut. Nah sekarang penjelasan tentang jati diri sebagai organisasi profesi tadi sudah disampaikan. Intinya PGRI ini yang sudah mulai dikritik-kritik gitu ya. PGRI guru-guruan apa dampaknya anggota gitu. Nah disinilah maka kemudian oleh peserta kongres balik jati dirinya yang semula itu organisasi perjuangan kemudian dibalik yang dulu menjadi organisasi profesi. Karena sekarang ini titik berat perjuangan PGRI adalah meningkatkan profesionalisme anggotanya. Maka program-program kerjanya seperti itu. Terus rasa mikir gawe gedung. Gedungnya misalnya rasa urunan nyewa pun butuh rumah. Sudah ada. Rasa urunan 1.000 per setahun sudah ada. Saiki gunen peningkatan kompetensi dan profesionalisme. Maka nanti program-programnya lebih dititik beratkan di situ. Itu adalah bersama-sama memajukan profesi, meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian memperjuangkan hak-haknya, menetapkan dan menjaga standar profesionalisme guru, memastikan bahwa anggota PGRI memiliki kompetensi etika guru dalam menjalankan tugasnya, atau kode etik. Nah, program-program berikutnya pasti di sini. Tagihannya kepada Bapak Ibu pengurus agar peran serta anggota itu semakin ngejreng, dititik beratkan pada kita hari ini betul seminar itu. Ini seminar ini si payu dulu angkat itu kurang ya, turu ya ramu. Dan nanti tidak ada post test. Dan yang mau tidur aja. Lanjut.
organisasi perjuangan. Tadi profesi ya, sekarang organisasi perjuangan. Bapak Ibu, tadi Pak Sekjen menyampaikan ini ranah perjuangan. Nih, bahwa perjuangan bangsa kalau tadi awalnya adalah mempertahankan Pancasila dan proklamasi awalnya. Nah, kemudian dilanjutkan memperjuangkan untuk memenuhi, mempertahankan dan meningkatkan, membela hak-hak guru baik sebagai individu, anggota masyarakat, warga negara maupun sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan. Nah, hadirnya PGRI itu dalam rangka memperjuangkan itu. Di sisi lain, keping lain maksudnya, bisa tadi pengembangan profesi, tapi untuk memberikan layanan terbaik kita harus berjuang. Berjuangnya itu secara berjenjang. Kalau di tataran kebijakan pendidikan kan di tingkat nasional, kabupaten itu tidak ada kebijakannya apa-apa, paling bos. Provinsi juga kebijakan paling bos gitu. Paling protes-protesnya kalau sekolah swasta bos tambah kuota muridnya paling kan ini. Nah, jadi kenapa harus berjuang? Yang harus diperjuangkan cita-cita yang baik tanpa diperjuangkan nggak akan terwujud. Dan perjuangan nanti pada endingnya adalah yang paling tepat di organisasi PGRI ini. Kenapa? Nah, di slide berikutnya. Nah, ini tadi sudah ya, ini wujudnya contohnya meliputi perjuangan kemerdekaan, sudah perjuangan demokrasi dan keadilan, perjuangan untuk pendidikan, perjuangan hak-hak kesejahteraan guru, termasuk guru-guru honor dan sebagainya, perjuangan pengembangan profesi guru. Nah, agar diwadahi Bapak Ibu, mungkin di era Bapak Ibu ini masih guru-guru muda belum mengikuti proses lahirnya undang-undang guru dan seterusnya. Dan itu siapa yang memperjuangkan tentang undang-undang guru? Apa kira-kira persatuan profesi yang lain? Tidak mungkin. PWI, nah, PWRI apa menang? Usul rame-rame yang istana, tolong dibuatkan undang-undang guru. Tidak mungkin. Jadi yang memperjuangkan hajatnya guru, baik secara guru secara profesi maupun sebagai penjaga kebangsaan, ya guru itu sendiri. Gitu. Tidak ada yang lain. Kenapa diperhatikan? Karena PGRI anggotanya banyak. Kita sudah kadung menggunakan sistem negara demokrasi. Variabel demokrasi apa? Suara terbanyak. Sehingga ketahuilah bahwa nanti organisasi profesi guru dan PGRI sing cilik-cilik kuwi akhirnya bubar dewi-dewi. Karena dia tidak akan mempertahankan ini. Dia tinggal nemu saja. Perjuangan-perjuangan dia tidak melakukan. Nah, seolah-olah kemudian dia membranding saya organisasi profesi, gitu. Tidak tahu bahwa PGRI punya misi perjuangan dan harus diaktuasikan. Bahkan naik kepepet kita turun jalan. Tahun 88 ya, 98 ketika Gus Dur menjadi presiden, kita turun ke jalan. Ini ada sekian merah. Selain kita ikatkan kepala dengan kain putih di sini dengan tulisan guru menggugat gitu ya. Komandannya sekretaris bidang OKK waktu itu. Lanjut. Organisasi ketenaga kerjaan, Bapak Ibu, guru sebagai profesi, tapi juga tenaga kerja yang punya hajat bagaimana kesejahteraan ditingkatkan. Tidak semata-mata kan tidak ada yang nyindir-nyindir guru demo nuntut gaji gitu. Baru ya ben wis aku orang. Karena emang ya ora bisa dipungkiri bagaimana bisa profesional kalau gajinya juga tidak cukup.
Apalagi teman-teman kita yang sekarang gajinya 500.000. Bagaimana dia bisa membawa masa depan anaknya lebih cerah, masa depannya sendiri jaga jelas. Jadi ketenaga kerjaan kita perjuangkan. Apa wujudnya? Memperjuangkan hak-hak guru sebagai pekerja, termasuk kesejahteraannya, perlindungan hukum baik pribadi maupun profesi, dan juga tempat berserikat. Dalam rangka kepentingan kerjanya, biar kerjanya nyaman, penghasilannya meningkat, dan seterusnya. Kalau sekarang pikir memperjuangkan undang-undang apa? Perlindungan guru. Kira-kira undang-undang ini saya tanda tangan sob. Ya presiden, saya ngesahkan dewan. PGRI orang ada tanda tangan. Tetapi siapa yang memperjuangkan? Ya PGRI. Kenapa digugu? Karena bertanya banyak. Jadi PGRI kan kalau ibarat segitiga itu. Penuh tembok perjuangannya, ya. Tinggal ngobrol benteng itu. Maka ketua umum kita, sekretaris jenderal kita berani bicara keras karena melihat di bawahnya anggota yang solid. Yang anggotanya sedikit nggak berani bilang-bilang. Lanjut. Nah ini itu jabatannya. Organisasi ketenagaan itu adalah wadah perjuangan hak-hak guru. Bahkan kita sudah terdaftar sebagai anggota serikat pekerja. Jadi nek cara itu kan organisasi buruh gitu. Kita masuk di situ karena kita memang tenaga kerja. Kemudian peningkatan kesejahteraan guru, profesionalisme guru, jaminan perlindungan hukum guru, dan penyaluran aspirasi dan suara guru. Nah, lanjut. Bapak Ibu, nah itulah kira-kira gambaran organisasi PGRI hanya karena 45 menit dan saya akan akhiri pasti 30 menit saja karena saya tahu juga besar Pak Dito di KTG. Ya, lah pun boleh saat boleh ikut ngewangi orang yang bisa ngewangi ya. Ini tugas PGRI yang meliputi tugas-tugas pengurus dan semua anggota PGRI. Dan peran sertanya di situ. Wujudnya apa? Aksentuasi bagaimana PGRI sebagai organisasi profesi. Harus kita wujudkan bagaimana organisasi PGRI sebagai organisasi ketenaga kerjaan. Harus tetap kita pertahankan organisasi kita sebagai organisasi perjuangan. Nah, sebelumnya di atasnya. Baik, nah ini peran serta anggota PGRI. Anggota ini termasuk pengurus ya, karena tidak mungkin menjadi pengurus tanpa menjadi anggota. Ini tertulis dalam anggaran dasar kita bahwa peran serta anggota dan pengurus mentaati dan melaksanakan kewajiban dan hak yang diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi lainnya, antara lain ini: 1. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi, kode etik Ikrar Guru Indonesia. Nah, nanti pada waktunya teruskan di sini. Materi berikutnya adalah piye jabaran kode etik. Ini yang masih salah. Bagaimana ikrar guru itu? Dan kemudian implementasinya seperti apa? Ini PGRI. Anggota harus paham itu dan melaksanakannya. Kemudian mentaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan serta disiplin organisasi.
termasuk bayar iuran dan sebagainya itu. Itu bukan potongan. Jelang akhir jabatan saya di tahun 2019, ada yang melaporkan ke kejaksaan bahwa PGRI korupsi dan pungutan liar gitu. Nah, kemudian saya ada intel yang datang nanya SK, dikiranya PGRI itu organisasi kedinasan. Oh, itu bukan struktur dinas apa PGRI? Bukan, nggak jadi waktu itu. Yang saya sampaikan ini iuran, ini surat keputusannya, ini surat pernyataannya, ini pembukuannya. Cek lapornya ya kan jadi dulu. Dan tidak mungkin Pak Lurah, tidak mungkin wartawan lapor kita, karena dia nggak tahu apa-apa. Yang curiga ya kita diri. Kemudian itu disiplin organisasi. Dan ketiga adalah secara aktif melaksanakan program-program organisasi. Maka secara struktur kita sudah lengkap, ada mekanisme dan sebagainya. Itu kita lanjut. Hanya itu cukup dulu. Kembali yang situ. Nah, Bapak Ibu, di kalimat yang terakhir saya, pada dasarnya hak-hak tersebut bukan sekedar pasif dan bebas menggunakan atau tidak di pendaftaran anggota. Hak itu sebenarnya justru menjadi kewajiban. Coba bayangkan, ini hak ketika ada rapat dia tidak bersuara, lumpuh organisasi. Jadi walaupun itu hak, ada kewajiban harus manfaatkan hak bicaranya. Ketika ada pemilihan gunakan hak suaranya. Ketika ada kekosongan maka gunakan hak memilihnya dan seranggup dipilih. Nah, kewajiban itu. Coba saya terus orang belum dipilih kabeh. Bubar. Ya, saya kalimatkan justru akan menjadi kewajiban bagi itu peran seorang anggota. Lanjut. Nah sekarang Bapak Ibu, Bapak Ibu rakyat. Nah, kenapa harus PGRI? Gitu. Tidak yang lain. Jadi pertama, sejarah dan hasil perjuangannya sudah dirasakan. Tujuannya jelas, apalagi anggotanya banyak. Sekarang tercatat, ini terbaca di tanggal 23 Juli, anggota PGRI itu dan belum dibuka 2.452.606 ekor dari populasi guru yang 3 juta sekian. Per 23 Juli berarti kemarin dong. Narasumber kadang namanya Dewan Pakar. Yang kedua, berikutnya infrastruktur kita lengkap. Dari kepengurusan dari ranting sampai dengan pengurus besar. Semuanya aktif. Tidak ada yang sedang papan nama. Iurannya yo aja, coba saya ngendong-ngendong. Yang ketiga sekretariat di semua jenjang lengkap dan aktif ada. Yang berikutnya solidaritas anggotanya terjaga. Yang selalu kita bilang solidaritas, yes, itu kan slogan. Tapi tidak terbukti kita. Sumber daya material maupun immaterialnya tercatat rapi dan akuntabel. Banyak gedung ini nilainya berapa, asetnya apa saja, dari pusat sampai cabang ada. Ini adalah modal kita. Kenapa harus PGRI?
Kita lanjutkan. Nah, tadi ada saya sebut di republik ini kita sepakat berdemokrasi. Sedangkan dalam pengambilan keputusan salah satu variabelnya adalah suara terbanyak. Maka sudah tepat perjuangan kita akan mudah tercapai dengan modal dan model perjuangan PGRI. Modalnya sudah sebut tadi, modelnya kita kadang-kadang dengan halus dan baru sekali kita turun ke jalan, itu saja kepepet. Udah ini banyak yang ngomong belum turun jalan, lopet. Kalau tidak ngono ya ora dirumah itu kan kok. Jadi dengan modal dan model kita yang selama ini sudah dilakukan, hasilnya sudah dirasakan baik guru itu sendiri maupun untuk bangsa ini. Nah, sedangkan perjuangan kita belum selesai dan terus bergerak. Bapak Ibu, kenapa harus PGRI? Jadi saya tulis ini, saya kemarin sering. Ibarat kereta, rel kita sudah terbentang rapi, stasiun tertata dan siap kapan saja mengantar sampai tujuan. Stasiun-stasiunnya ada ranting cabang sampai pusat. Kemudian jika ada hambatan dalam mencapai tujuan, tidak perlu ganti kereta baru. Apa meneh ganti rel, larang ganti. Wong sudah ada. Gitu ya. Sing do gawe persatuan anyar kira rumangsane gawe lelanya. Gawe kereta baru untuk mencapai tujuan, enggak tercapai. Nah, kalau kita lakukan itu biaya mahal dan kita akan tertinggal. Gaweannya itu cukup berhenti di stasiun, raker, konferensi cabang, itu stasiun-stasiun kita. Ini saya kita lakukan itu. Di situ kita tempat keberhentiannya. Kemudian diisi BBM-nya, iurannya tambah, itu isi BBM itu. Maka ada monef dari PB itu kan, kalau ngelek gunung itu iurannya sudah dulu juara gitu. Servis lokomotifnya, benahi gerbong-gerbongnya, bisa juga diganti masinisnya. Kondektornya ya diganti, tidak apa-apa. Melalui mekanisme di stasiun. Apa itu? Kongres kalau di pusat, konferensi wilayah atau konferensi provinsi, ganti masinis. Termasuk awak-awaknya itu, pramugari, kernet, itu termasuk kernet. Oh masinis. Itu. Dan awak keretanya mulai. Itulah ibaratnya. Jadi tidak perlu gawe organisasi baru, boros, mahal. Nah itulah analognya bagi PGRI. Ada mekanisme organisasi dari rapat anggota, namanya dilantik. Saya jenis rapat anggota ya. Dilantik setiap tahun sekali. Kemudian ada konferensi cabang, bahkan yang ketiga adalah kongres. Itulah stasiun-stasiun kita, dan disitulah tempat kita berbenah, bahkan ganti masinis di semua tingkatan. Itulah peran serta anggota PGRI. Terakhir, ini itulah peran anggota dalam PGRI. Pengurus anggota dan seluruh alat kelengkapan organisasi mesti memiliki pemahaman yang sama. Kalau tak mengenai sejarah. Terus gerak dan harmonis sesuai dengan job masing-masing. Ibarat pasukan, semua sudah tersusun rapi sehingga cita-cita mudah tercapai. Innallaha yuhibbul ladzina tuqatilu fi sabilihi soffan ka'annahu buryanun marsus.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang, berjuang untuk kebaikan di dalam barisan yang teratur. Anggota memanfaatkan hak-hak dan kewajibannya dengan baik. Pengurus amanah juga melaksanakannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Surat As-Saff ayat 4. Literasi ini referensi. Baik, saya kira itu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.